Saat pita suara bergetar, suara kita akan terdengar. Senar gitar yang digetarkan pun akan mengeluarkan bunyi yang harmoni. Bagaimana bunyi atau suara dapat dihasilkan? Simak video tentang bunyi berikut ini. Bunyi dihasilkan dari adanya getaran. Syarat bunyi dapat terdengar antara lain terdapat sumber bunyi, terdapat alat pendengaran yang normal, dan harus ada medium atau zat perantara, misalnya zat padat, zat cair, dan udara. Perambatan bunyi pada zat padat ternyata lebih cepat dibandingkan pada zat cair maupun udara. Perhatikan permainan anak-anak zaman dahulu berikut ini. Mereka melakukan permainan telepon-teleponan menggunakan dua buah kaleng yang disatukan menggunakan tali atau benang panjang. Sekalipun jarak mereka berjauhan, tapi bunyi merambat lebih cepat pada tali atau benang tersebut. Begitu pula dengan gambar ini. Apa yang mereka sedang lakukan? Ternyata zaman dahulu untuk mengetahui apakah kereta api akan lewat atau tidak dengan cara menempelkan telinga ke rel. Rel terbuat dari besi atau zat padat. Jika kereta akan lewat sekalipun jaraknya masih sangat jauh, ternyata getaran pada rel akan terasa. Hal itu yang menunjukkan perambatan bunyi lebih cepat pada zat padat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Makanya anjing dimanfaatkan oleh polisi sebagai hewan pelacak karena kemampuannya mendeteksi bunyi yang sangat kecil, bahkan tidak terdengar oleh telinga manusia. Selanjutnya bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau antara 20 Hz sampai 20 kHz. Contohnya manusia yang dapat mendengar bunyi ini. Satu lagi bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau di atas 20 kHz. Misalnya lumba-lumba dan kelelawar yang dapat mendengar bunyi jenis ini. Bahkan memanfaatkan bunyi pantul dari gelombang ultrasonik untuk mendeteksi benda-benda di sekitar atau yang dikenal dengan istilah ekolokasi. Ada beberapa istilah yang menggambarkan karakteristik bunyi, di antaranya nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur sehingga indah didengar. Desah. Berbeda dengan nada yang enak didengar, kalau desah sebaliknya, berupa bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Misalnya suara gemerisik daun-daun tertiup angin atau suara berisik orang-orang di keramaian. Timbre. Timbre adalah bunyi yang frekuensinya sama tapi terdengar berbeda. Misalnya saat laki-laki dan perempuan menyanyi lagu yang sama, pasti kita langsung bisa membedakan jenis suara laki-laki dan perempuan karena memiliki timbre yang berbeda. Gaung atau kerdam. Bunyi ini termasuk ke dalam jenis bunyi pantul. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suaranya jadi tidak jelas. Misalnya saat berteriak atau berbicara di gedung kosong. Untuk menghindari terjadinya gaung, biasanya suatu ruangan diberi bahan peredam. Bisa dari karpet, gabus, busa, karton, dan lain-lain. Gema. Gema juga termasuk bunyi pantul. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga suaranya lebih jelas. Misalnya, saat berteriak di puncak gunung akan terdengar suara pantulan kita sendiri. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Syarat terjadinya resonansi jika frekuensi bendanya sama. Contohnya seperti ini, beberapa bandul yang digantungkan dengan panjang tali yang berbeda. Jika salah satu bandul digetarkan, maka bandul yang akan ikut bergetar adalah bandul yang panjang talinya sama. Jika panjang talinya sama, dianggap memiliki frekuensi yang sama. Contoh lain pada garpu tala yang bentuknya seperti ini. Saat salah satu garpu tala dipukul akan dihasilkan bunyi dan getaran.
yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar. Resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli, sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar lebih keras atau nyaring. Tapi, resonansi juga bisa menimbulkan kerugian loh. Misalnya, bunyi ledakan bom yang sangat keras, sehingga dapat menimbulkan getaran yang dapat meruntuhkan gedung-gedung di sekitarnya. Salah satu manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau jarak dari sumber bunyi ke tebing. Konsep dasarnya dari persamaan tentang gerak seperti ini. S sama dengan V dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tapi, karena untuk mengukur kedalaman laut atau jarak dari sumber bunyi ke tebing menggunakan bunyi pantul, maka perambatan bunyinya terjadi secara bolak-balik, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. S sama dengan V dikali T dibagi 2. S adalah kedalaman atau jaraknya dengan satuan meter. V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Dan T adalah waktu. Ingat ya, khusus untuk bunyi pantul, maka rumusnya harus dibagi 2. Nah, sekarang kita berlatih yuk mengerjakan contoh soalnya. Suara petasan terdengar 3 detik setelah petasan diledakkan. Jika cepat rambat bunyi di udara 300 meter per sekon, berapa jarak sumber bunyi dari pendengar? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita tuliskan dulu ya apa yang diketahuinya. Diketahui sesuai dengan soal ada waktu atau T sama dengan 3 detik. Kemudian ada cepat rambat atau V sama dengan 300 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah jarak atau dilambangkan dengan S. Sekarang kita jawab yuk. Nah, kalau kita lihat lagi dari soalnya, ternyata di soal ini tidak ada bunyi pantulan ya. Artinya kita menggunakan soal tanpa dibagi 2. Atau kita menggunakan rumus yang biasa, S sama dengan V dikali T. V-nya 300 meter per sekon dikali waktunya 3 detik atau 3 sekon. Jadi jawabannya 900. Nah, untuk satuannya, sekon dengan sekon bisa dicoret ya, jadilah 900 meter. Nah, seperti itu ya kalau tanpa pantulan. Nah, sekarang contoh soal yang kedua ya. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu alat sonar yang ada di kapal laut memancarkan bunyi pantul dengan cepat rambat 1500 meter per sekon. Jika bunyi pantulan diterima kembali pada kapal setelah 6 sekon, berapa kedalaman laut tersebut? Nah, sekarang kita selesaikan yuk soal yang seperti ini. Seperti biasa kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Diketahui yang pertama sesuai dengan soal adalah cepat rambat atau V sama dengan 1500 meter per sekon. Selanjutnya untuk waktu atau T sama dengan 6 sekon. Nah, yang ditanya adalah kedalaman laut ya, atau dilambangkan dengan S, sama seperti yang tadi ya. Kalau kita lihat soalnya ternyata ada bunyi pantulan. Artinya kita menggunakan rumus yang dibagi 2 ya. Jadi S sama dengan V dikali T dibagi 2. Langsung deh kita masukkan angka-angkanya. Jadi S sama dengan 1500 meter per sekon dikali 6 sekon dibagi 2. Untuk mempermudah kita bagi dulu ya, 6 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya 1500 dikali 3, jawabannya adalah 4500. Nah, untuk satuan sekon dengan sekon bisa dicoret, yang tersisa adalah meter. Jadi jawabannya 4500 meter. Pemanfaatan bunyi pantul yang lain adalah mendeteksi janin dalam kandungan menggunakan alat USG atau ultrasonografi yang memanfaatkan bunyi ultrasonik. Dan juga manfaat bunyi pantul yang lain, kita dapat mendeteksi kerusakan logam. Demikian materi kita tentang bunyi. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa tetap dukung channel Herianah Ana dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa.